Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Halo. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Bagaimana yang di sekolah? Masih semangat? Mana ini suaranya kelas 6 tetangga. Orang media kok lemes ya. Semangat ya. Wow, yang jauh di sana yang tetap semangat. Oke. Terima kasih untuk anak-anak yang di rumah yang sudah mematikan mikrofonnya. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan bersyukur dengan kita siapkan hati untuk masuk dalam renungan pagi ini. Mari kita pujikan bersama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan harus jujur. Katakan jujur itu baik, jujur itu baik, jujur itu baik, jujur itu baik, anak Tuhan harus jujur. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan harus jujur. Jujur itu baik, jujur itu baik, jujur itu baik, jujur itu baik, anak Tuhan harus jujur. Katakan jujur itu baik, jujur itu baik, jujur itu baik, jujur itu baik, anak Tuhan harus jujur. Ya, anak Tuhan harus jujur ya. Mari tetap kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang rela menderita untuk kita anak manusia yang sudah berdosa. Kita mau cinta Yesus selamanya. Kita pujikan bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus.
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sungguh mencintai kami. Anugerah kehidupan yang kami terima pagi ini, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami masih Tuhan izinkan untuk menghirup udara pagi ini. Kami mau pakai rasa syukur kami dengan kami memulai hari kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami sehingga hanya tertuju kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berfirman dan kami siap untuk mendengarkan. Dan pakailah telinga kami untuk mengubah hati kami, sehingga kami siap melangkah untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan buka dari Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-19. Kita buka firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-19 yang demikian dinyatakan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ibu ulangi, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Pagi ini kita kembali diingatkan dan tema renungan pagi ini adalah berbicara yang benar saja. Kita kembali belajar dari kitab Amsal tentang pentingnya berkata-kata. Kata-kata yang keluar dari mulut dan lidah kita. Lidah, ada orang yang berkata, lidah itu tak bertulang ya. Tetapi fungsinya, gunanya itu sangat banyak. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, seringkali mungkin kata-kata yang kurang benar. Tetapi hari ini kita diingatkan, supaya Tuhan dan Roh Kudus menolong kita untuk mengendalikan lidah kita. Karena orang yang menggunakan lidah dan bibir yang baik, jadi yang kata-kata yang keluar dari mulutnya mengandung kebenaran, seperti firman Tuhan yang pagi ini kita dengar, akan tetap untuk selama-lamanya. Perkataan itu akan dipakai orang, dipegang orang untuk sebagai kepercayaan. Orang akan berteman dengan orang yang berkata benar. Tetapi orang yang mengatakan kebohongan, ayo anak-anak masih ingat enggak firman Tuhan yang disampaikan Pak Alvin pada minggu ini juga, hari sebelumnya ya, cerita tentang gembala dan serigala. Apa yang terjadi ketika seorang gembala itu berbohong? Pertama, satu kali kebohongan, orang-orang masih memberi kesempatan dengan percaya kepadanya. Tetapi ketika dia berbohong lagi dan lagi, tidak ada orang yang percaya ketika dia mengatakan kebenaran, benar-benar ada serigala, tidak ada yang mau menolong. Dan juga tentang kesombongan yang diceritakan Bu Irna juga, dia harus, karena dia pengen menunjukkan dirinya, sampai dia berbohong. Ya, apa yang terjadi? Hatinya tidak tenang, dan juga mungkin dia akan tidak punya teman. Ayo, siapa yang mau seperti itu? Kita diingatkan, ya. Kita diingatkan untuk belajar untuk mengendalikan lidah kita. Mungkin anak-anak yang sini mungkin nggak pernah ya, atau belum lahir kalau
kita ingat syair lagu, jangan ada dusta di antara kita. Ya, itu lagu pada zaman dulu ya. Mungkin kalian belum lahir. Papa mama aja mungkin juga belum ya. Pak Minto tapi pasti akan tahu ini. Yang tertawa pasti tahu tentang lagu ini ya. Lagu itu mengingatkan kita untuk sekali-sekali jangan ada dusta ya, karena dusta itu menyakitkan. Perbuatan dusta itu mungkin kadang kita lakukan yang menurut kita, nggak apa-apa. Misalnya anak-anak kalau dapat nilai jelek, kalau ditanya papa mama, gimana nilaimu? Kok KKM nilaiku. Padahal mungkin di bawah KKM. Pertama, bohongnya seperti itu. Nanti, mama, sebentar, mama pinjam dulu, mau lihat nilaimu di GC, misalnya mamamu seperti itu, atau papamu, atau orang tuamu, atau mana lembaran. Sekarang kan sudah onsite, jadi kadang kita sudah menerima lembar ulangan. Mana hasil ulanganmu? Semoga di sini tidak ada ya, tapi ada kadang, diganti aja nilainya ya, kan ini masih bisa diperbaiki gitu misalnya. Ya, pertama kebohongan satu itu akan memunculkan kebohongan-kebohongan yang lain dan pasti bohongnya semakin besar dan itu kita nggak boleh lakukan. Hari ini maksudnya Bu Novi tadi, lagu itu kan judulnya bohong itu dosa. Ibu pengen kalian ingatnya jujurnya, bukan bohongnya. Ternyata ada yang belum diganti, maaf ya hari ini ya. Ibu Novi mohon maaf ya. Maksudnya supaya anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, baik yang ada di sekolah dan di rumah, kita mau belajar untuk hidup jujur ya. Supaya kita mengatakan yang benar saja, berbicara yang benar saja. Supaya orang lain bisa tahu siapa kita. Dan kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Karena ketika kata-kata itu benar, kita akan jadi orang yang dipercaya orang lain. Itu akan menjadi baik untuk relasi, hubungan kita. Baik antar teman, keluarga, dan juga orang-orang yang di sekitar kita. Kita pasti akan jadi anak hebat. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Ikel ini Bisa. Ayo suaranya tetangganya. Bisa. Ayo yang keras. Ikel ini Bisa. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan mengingatkan kami untuk berkata jujur, untuk berbicara yang benar saja. Biarlah kami mulai belajar dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami ketika kami mungkin mulai sering menutupi kesalahan kami dengan berbohong, biarlah Tuhan kembali meluruskan jalan kami, sehingga kami boleh kembali ke jalan Tuhan, jalan kebenaran. Kami menyerahkan pembelajaran kami sepanjang hari ini ya Tuhan, berkati kami, tuntun kami, sehingga materi pelajaran yang hari ini kami terima, berguna bagi kami, dan kami siap untuk belajar. Kami menyerahkan juga Bapak Ibu Guru yang menolong kami dan mendampingi kami, biarlah Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.